Gue pernah jualan permen. Gak malu? Waktu itu orientasinya bukan yang profit sih, pas kecil kan. Tapi gue pengen kayak orang-orang tuh nggak jauh aja jajan, nggak harus ke kantin. Bisnis itu bukan tentang uang, bisnis itu tentang menukar value. 3, 2, 1, welcome to Nutalk. Gila, kedatangan lu lagi, Rof. Iya, udah yang berapa kali nih? Dua kali. Oh, 2 kali. 3 kali sama podcast di lu juga kan? Oke, belum ada Gitu, sih, belum. cuma kayaknya boleh lah. Boleh lah ya? boleh. Atau lu nanti naiknya berapa lama lagi berarti naiknya? Naik apanya? Podcast yang di YouTube lu. Waduh, kayaknya itu masih lama banget ya. Mungkin berapa tahun lagi gitu. Oh, berapa tahun lagi? Belum kepikiran sih, belum tertarik juga. Asik. Tertarik nanti ya. Nanti, oke. Oke guys, sekarang kita lagi kedatangan Arofi. Gila, bagi kalian yang nggak tahu, pastinya semua udah pada tahu dong. Arofi ini adalah seorang bisnismen, terus content creator juga, dan pastinya bisa bisnis apaan sih Rof sebenarnya? Apa ya, kalau untuk sekarang sih diawali dengan interior ya. Interior kayak gitu. Kayak ya ini yang kalian lihat nih, kayak kerjaan-kerjaan kayak gini lah yang hasil karya ya, Pak. Iya betul gitu. Jadi bisnisnya memang fokus di bidang art ya, atau karya, dan diawali dengan interior. Next kita udah ada plan untuk yang lainnya, misalnya produk industri kayak gitu, karya rupaan. Produk industri itu maksudnya kayak ya produk-produk yang apa ya, yang mudah kita temui gitu. Maksudnya kayak apa ya? Maksudnya kayak mungkin kursi, mungkin ya, meja, terus apapun yang bisa kita pegang lah. Ini kan gelas juga produk kayak gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan produk ini gitu. Bahkan kalau ini meja juga kan lu yang buat kan? Iya betul sendiri, gitu. Cuma next mungkin lebih spesialis lagi. Kalau ini kan lebih fokus ke interiornya, kalau next lebih fokus ke produknya. Berarti mungkin kayak buat IKEA gitu. Iya, mungkin seperti itu. Tapi kalau IKEA kan fokus ke interiornya. Kalau ini lebih spesifik lagi. Nantilah, nggak terlalu banyak bocorannya gitu. Oke. Ini penasaran banget sih sebenarnya. Oke, sebelum itu memulai, ini orang pada mau tahu gitu. Arofi itu dari mana asalnya? Asal, jadi gue tuh orang tua gue orang Sunda asli ya. Tapi memang gue besar di lingkungan Betawi di Tangsel. Oh, di Tangsel. Di Tangsel, besar di sana ya. Kayak hampir semua teman gue di sana. Mungkin gue kayak ya orang Sunda tapi nggak punya teman orang Sunda gitu. Jadi kadang sebenarnya gue bisa bahasa Sunda tapi gue nggak pede untuk berbicara itu dengan sesama anak muda, karena kan ada bahasa slang kayak gitu sih. Kayak itu gue memang lebih nyaman, dan hampir semua temen gue, karena gue besar di Tangsel ya, mungkin lebih ke Betawi seperti itu. Tapi sebenarnya lu juga tiasa Sundanya? Tiasa. Jangan dites dong. Gue jadi kayak gimana gitu. Oke, terus kalau misalnya papa mama itu berarti dari awal tinggal di Tangsel? Enggak, jadi memang orang Sunda sih, dari nenek kakek dua-duanya emang orang Sunda. Terus kayak usaha ya, bisnis gitu, kayak merantau, ya udahlah akhirnya semuanya di sini gitu. Terus ini banyak banget nih orang. Terus gimana caranya lu tuh buat segede ini gitu kan? Rumah A23 ya? Oke. Iya. Oke. Bener gak sih rumah A23? Jadi sebetulnya juga belum launching juga untuk brandingnya gitu. Itu namanya rencananya adalah Ruang A23. Itu perusahaannya ya. Interior studio dan kontraktor gitu. Kalau kontraktor tuh singkatnya apa ya? Kalau belum terlalu familiar tuh kayak bahasa sederhananya pemborong gitu. Pemborong. Pelaksana. Kayak gitu. Oke, Raf, sebelum itu lu kuliah di mana sih? Itu yang sebenarnya gue tuh kepo banget gitu. Apa lu kuliah di desain interior beneran atau enggak? Oke. Jadi dulu pas SMA, bukan pas SMA sih. Sebenarnya gue dari kelas 4 SD. 4 SD. Dari kelas 4 SD tuh gue pengen bergerak di dua bidang. Oke. Yang pertama itu memang pengusaha, padahal kan dulu kayaknya belum ngetren sekarang ya. Pengusaha tuh dulu tuh kayak yang keren tuh yang kantoran dan lain sebagainya. Kerja tetap gitu, dan lain sebagainya. Tapi dari dulu kayak gue mikir
apa ya, kayak gue udah punya pikiran sendiri pas kelas 4 SD itu enggak pengen seperti itu. Itu yang pertama, gue emang pengen jadi pengusaha. Jadi gue dari dulu tuh suka jualan Sangat permen apa gitu. Bokap pengusaha tuh gimana? Ya, jadi bokap gue tuh kayak konveksi gitu sih, konveksi Sampai produksi sampai sekarang produksi baju kayak gitu. Mungkin gue ngelihat pola hidupnya dari situ kali ya, kayaknya lumayan Terus dari fleksibel. kelas 4 SD itu jualan apa? Dari kelas 4 SD gue tuh kayaknya hampir semua gue pernah jualan. Gue pernah jualan permen. Gak malu? Enggak lah, orang Gila. dapat cuan masih kecil kayak keren aja gitu. Gue dapat jajan berapa? Gue kalau ini sendiri gila gitu. Gue jualan permen, gue pernah jualan gambar, jadi kayak Gambaran. apa namanya yang diwarnain sendiri gitu. Oh. Jadi kan dulu ada abang-abang kayak jual fotokopian tuh nggak sih? Terus kita warnain pakai Itu spidol. lu buat juga? Gue buat terus gue bikin gambar Kelas sendiri. 4 SD. Oh, kalau itu malah kayaknya kelas 3 gitu. 3 atau kelas SD. 2 gitu. Dulu gua ada kompetitor gitu. Jadi ada kayak kompetitor. iya, jadi kan ada abang-abang. Keras, Set, ya? ada abang-abang. Ih, abang-abang gila. Gue mikir ya, dia cuma modal fotokopi doang kan. Set, dia fotokopi. Kan gue tahu dong, meskipun masih SD, maksudnya tahu lah Lu fotokopi tahu tuh. fotokopi dari SD? Iya, fotokopi tuh harganya gila. per lembar tuh kayak 125 Iya. atau berapa Iya, gitu. betul. Gue mikir, ah gila, masa dijualnya gope apa 1.000 ya? Gue Iya. lupa juga sih angkanya per lembar kayak gitu. Bukan itu harganya cuma 100 ya gitu, kayak 1.000 tuh dapat berapa lembar gitu. Wah, akhirnya gue kayak ya udahlah, gue bikin gambar gue sendiri. Gue ingat banget gambar yang gue bikin tuh Goku. Goku. Dragon Ball kayak gitu, Oke. itu yang gue bikin gambar gue. Terus habis itu gue fotokopi ya kan, set banyak. Wih, laku dong, ya laku lah. Di orang jual berapa? Jual berapa misal? waktu itu? Aduh, gue lupa sih. Mungkin kayaknya kalau orang Di bawah pasar? kalau di bawah pasar pasti dong, karena gue mikir gue harus lebih unggul gitu. Ambisius sejak kelas 3 SD. Tapi kalau dulu, kalau Iya. abang-abang itu dia ada hadiah mainannya. Kalau gue bingung, wah gue hadiahnya apa? Kalau gue hadiahnya apa? Gambaran lagi. Oh, dapat lagi. Dapat lagi gambar lagi kayak gitu. Tapi tetap orang milih gue karena jauh banget harganya. Kayak kalau waktu itu mungkin kayak harganya 750 per lembar apa 1.000. Gue lupa juga sih sebenarnya gitu. Tapi gue jual mungkin sampai setengahnya dan lain sebagainya. Terus ada yang ngikutin. Oh, ada lagi temen Yang lu. ngikutinnya kakak kelas gitu kayak, wih, iya juga ya. Itu kelas Kayak 3 4 SD itu lu sekolah di mana sih? Itu sangat persaingannya sangat ketat sekali di bisnisnya. Sekolah di ada sih namanya di daerah Pondok Kacang kayak gitu, di Pondok Aren ya. Jadi gue memang di area Negeri atau swasta? Pondok Aren Negeri. gitu kan. Terus kayak ada ya kakak kelas yang singkatnya kayak gue juga bisa gitu kayak Oh, gitu. iya. Tapi dari situ gue padam. Kenapa? Karena kayak jadinya banyak yang ngikutin banyak gitu. Jadi semua fotokopi sendiri gitu. Wah, itu hancur jadinya semuanya. Abang-abang ya jadi hancur, gua hancur. Langsung aja. menjamur ya. Langsung menjamur kayak orang mikir udah ketahuan kuncinya lah kayak iya juga ya. Itu dia fotokopi sendiri. Itu ya apa namanya pencetus pengusaha-pengusaha kayak. Iya sih kayak Gila, gitu kayak sih. di SD gue berantem doang lah sama nyekek anak orang gitu. Ini kayak lu udah bisnis kayak gue agak mes, lu belum cerita ini ke gue. Kayaknya kalau di internet gue belum pernah kasih tahu sih. Sumpah. Kayak Oke, 3-4 SD. Terus apalagi perjalanan yang bisnis berhubungan lu? dengan bisnis. Sebenarnya lumayan banyak ya. Terus gue kayak pernah jual permen dan lain sebagainya. Sebenarnya itu gue nggak yang waktu itu orientasinya bukan yang profit sih pas kecil kan. Tapi gue pengen kayak orang-orang tuh nggak jauh aja jajan, nggak harus ke kantin. Ya, jadi Sesimpel itu ya. Sebaik itu. Iya kayak yaudahlah, wih beli kayak gitu. Meskipun nggak gede ya, paling kayak cuma berapa ribu total dari untungnya. Kayak gue bawa toples deh kalau nggak salah. Atau kayak ada berapa permen gitu, variasinya. Jadi gue main di variasi waktu itu. Jadi Oke. kalau misalnya di kantin cuma ada brand apa doang gitu. Kalau gue tuh kayak ada mungkin sampai 4-5 pilihan kayak gitu. Jadi kayak ya lebih bervariasi gitu. Udah lu sampai berpikir gitu, itu lu yang mikir sendiri atau dibantu orang tua? Sendiri nggak tahu ya, kayak gue sih kayak berani bilang ya sebetulnya apa yang gue pikirkan sekarang itu nggak jauh beda dengan apa yang gue pikirkan pas kelas 4 SD, bahkan cita-cita gue sekarang. Jadi gue emang sekonsisten itu sebetulnya dalam menata dan merencanakan sesuatu, meskipun sebenarnya ada bukan menyimpang ya, kayak belok-belok sedikit lah gitu. Nah, selain bisnis gue juga dulu tuh emang pengen jadi arsitek. Awalnya pengen jadi arsitek gitu, karena kan familiar sama gambar gitu kan, pengen jadi arsitek gitu. Sampai akhirnya setelah itu SMP kayaknya gue nggak terlalu
aktif di bisnis, nggak terlalu mikir juga. SMP tuh kayaknya zaman kayak puber gitu nggak sih, caper gitu. Jadi kayaknya Jadi lu sibuk. ada berapa mantan? Mantan ya. Gak banyak sih, kayaknya nggak lebih dari 5 kali ya. Oh iya, nggak oke, lebih oke. dari Aman 4 ya? lah ya. Aman. Sama kayak gue juga. Oh bagus. Sama. Oke, terus SMP nggak mikirin bisnis sama sekali? Kayaknya ya, kayaknya SMP nggak terlalu mikirin bisnis, tapi memang ketertarikan gue sama karya ya, karya secara general, karya seni rupa sih sebetulnya lumayan tinggi. Jadi kayak gue mungkin suka ikut lomba-lomba kecil Gambar? kayak gitu. Atau lomba apa? Apa ya, kita sebutnya kerja sih, jadi kayak miniatur kayak gitu. Terus itu nggak terlalu banyak sih cerita untuk di bisnis sama kekaryaannya SMP, karena gue kayaknya kayak suka baru kenal apa namanya dulu kayak OSIS gitu kan. Oke, lu anak OSIS berarti. Anak OSIS terus kayak dulu kan kayak ngerasa keren aja nggak sih kalau Itu OSIS jangan-jangan? Enggak, bukan Oh, bukan iya. itu OSIS. Tapi kayak dulu ngerasa keren aja Iya, kalau keren. ngospekin Ada kayak gitu. lu negeri berarti ya? Ada logonya berarti lu. Oh OSIS-nya. iya, iya di sini. yang apa sih kayak pin gitu nggak sih? Oh, iya, Kalau iya, gue sih pin emblem. emas gitu, emblem Emblem, kayak gitu. emblem. Kayak keren banget karena Iya. ada seleksinya gitu kan, kayak yang pinter dong apa gitu kayak. Udahlah selesai. Nah, baru nih masuk di SMA gue gaspol lagi. Apa tuh? Bisnis juga, tapi bisnisnya itu gue pernah apa aja ya. Jadi gue fokusnya SMA itu satu bisnis, dua memang lomba, yang ketiga memang organisasi. Bisnisnya itu gue inget banget yang paling jalan, yang paling laku banget. Gue jualan namanya tuh pop up card. Apa Jadi buku dibuka tuh Oh, 3D. Iya. Dan itu gue terinspirasi dari Pop up ya gitu. Pop up. Gue Pop up. terinspirasi dari kebucinan gue. Mau lu dulu bucin juga kan? Wah, pas Atau sampai SMA sekarang lu masih bucin? Sekarang enggak sih, karena gue berusaha untuk, kalau bucin kan ini banget ya, lengket banget. Lengket. Karena gue tahu gue mau fokus, jadi gue sedikit mengontrol emosi gue untuk di asmara. Gitu. Nah gue bucin, ya kan? SMA tuh? SMA. Lagi-lagi gue mikir, hadiah apa yang bisa gue berikan untuk pacar gue tapi tak ternilai. Maksudnya nggak bisa ditebak harganya. Iya, Kalau gue kasih baju, wah brandnya bisa ditebak. Gue kasih ini, Bisa harganya ditebak. kayak gitu. Gue mikir apa nih? Wah balik lagi karya, ya kan. Jadi gue selalu mikir gue harus bikin apa, sesuatu yang lucu gitu buat cewek gue gitu kan. Ya udah gue bikin pop up card gitu, pop up card. Jadi kayak buka terus ada Itu berapa lu tulisannya jual? I love you kayak gitu. Nah kalau ini gue masih ingat harganya. Pop up card itu gue ada yang 90 derajat, jadi bentuknya tuh A5 ya. Kayak gini A5 dibuka, itu dulu gue jual harganya kalau nggak salah 95.000 atau 125 kalau nggak salah. Tergantung tingkat kesulitan. Nggak juga, gue pukul rata sebenarnya, tapi gue lupa harganya. Kalau nggak salah tuh 95 Sampai 125. sampai 125. Itu seminggu kira-kira laku berapa atau sebulan laku berapa? Nah, itu ada juga tuh. Karena harganya bervariasi, gue jual itu sampai dulu ada yang harganya kan ada variasinya ya, pop up yang kayak gini, terus ada pop up frame. Oh iya, Dan itu tahu ukurannya frame. bisa sampai A3. Oh iya, frame kayak gitu. Paling mahal gue jual itu kalau nggak salah 480.000 satu produk, dan itu gampang banget bikinnya buat gue gitu kayak. Gampang buat lu. Iya kayak sehari buat doang. lu ya, buat gue susah banget kayaknya. Karena itu kan ngegunting, ngegambar gitu kan. Terus kayak ditambahin apa kertas, terus ada di jadi Iya, pop up gitu. iya betul, kayak nonjol-nonjol kayak gini nih juga pop up. Iya. Tuh, kayak gini, kayak gitu. Kayak gitu itu gua kayak aktif banget jualan itu dan setiap Wah, uang jajan lu banyak banget tuh. Oh, karena gue mikir gini, dulu gue meski SMA tuh gue nggak mau pacaran pakai duit orang tua. Justru itu yang memotivasi gue, membuat sebuah tekanan ya kan, gimana caranya gue pacaran tapi nggak mau melibatkan duit orang tua, nggak bisa, nggak boleh. Jadi gimana caranya gue harus pakai duit gue sendiri. Keren. Jadi kayak ya lumayan banyak lah buat jajan gitu. Itu Buat pacaran. Sebulan ada 10 juta. Wah, nggak tahu, enggak lah kayaknya sampai 10 juta mah. Kayak 3 juta, 4 juta. gue nggak tahu nominalnya sih, cuma kayaknya nggak sebesar itu sih, dan bukan tidak seserius itu juga, karena kan jam aktivitasnya tinggi ya. Iya, Kalau sekolah tuh sekolah. dari pagi cuma bisa ngerjain sore, tapi itu lucu juga tuh. Gue sampai ngerjain tuh jam istirahat, terus jam-jam yang kayak pelajarannya nggak terlalu jelas tuh gue potong, itu kan kayak kertas-kertas kan gue Iya. potong di bawah kolong meja. Sumpah? Kayak gitu ya.
Gila. Gue potong di bawah kolong meja kayak Tapi gitu. lu pinter nggak? Bagus nilainya. Ya B lah. A, B, C. Kayaknya dari pas SD sampai SMP masih pinter. Kayak dulu kayak SD tuh gue harus buat ranking 1 gitu. Sumpah. Harus banget, kalau enggak tuh kayak dulu nggak tahu sih, nyokap gue kayak kurang aja gitu. Terus SMP kayak agak-agak idealis, gue mulai tumbuh sendiri gitu, kayak ngapain sih harus nilai bagus, dan sebenarnya orang gue tahu kok gue pintar gitu, jadi nggak usah terlalu itu. Nah, barulah mulai kayak santai dan orientasinya bukan nilai. Iya. Gue memang mengeksplorasi diri sendiri, kayak makanya gue dari SMP ada. Berarti lu pinter. Nggak tahu sih, relatif mungkin ya kalau pintar. Lu kelas 3 SD bisa mikirin variasi permen tuh gimana ceritanya? Kagak ada tuh orang kelas 3 SD adanya berantem gitu, main game, main bola gitu kan, kayak gue main bola anjir kelas 3 SD. Iya sih, gitu. Terus pas SMA itu, ya kan, gue nggak terlalu aktif untuk akademik sih. Karena itu gue udah malah kayak, kayaknya gue bisa melakukan hal yang lebih besar. Gue tahu apa yang gue rencanakan gitu. Yeah. Meskipun dulu kan tetap ya namanya SMA itu pasti orientasinya universitas negeri, dan bukan beberapa sih, hampir seluruh universitas pertimbangannya adalah nilai rapot. Kalau masa rapor harus naik kan? Betul. Gitu. Satu nilai rapot, yang kedua adalah tes langsung kan, gitu. Ya. Terus gue mikir, gue nggak suka yang nilai-nilai kayak gitu, jadi kayaknya gue nyantai terus. Lu tes? Iya, kayak bisa nih gue SBM gitu kan, kayak bisa gue SBM. Selain SBM gue persiapin UM ada gitu. Bukan, memang gue kan memang mau masuk seni, gue emang udah riset dari kelas 1 SMA, 1 kedua tuh gue udah tahu gue emang mau di ranah seni, dan seni itu sangat menguntungkan buat gue karena dia ada tes keterampilan. Dia ada tes keterampilan, untuk SNM-nya dia ada portofolio, kita bikin sendiri, ada sertifikat juga. Nah, yang kedua itu tes SBM-nya pun dia ada tes prakteknya, keterampilan. Jadi selain gue persiapan untuk SBM, gue tekan di masalah teknisnya gitu. Jadi belajar gambar apa gitu. Kayak gue ngerasa, ternyata ada nih sebuah sistem seleksi yang berpihak kepada gue gitu. Kayak yang gak mikirin nilai doang, akhirnya ada gitu. Terus kayak yaudah gue pede aja waktu itu. Makanya gue dulu gas banget, selain bisnis, terus juga berorganisasi. Gue juga lumayan suka ikut lomba gitu. Ada namanya dulu FLS 2N. Kayak O2SN, kalau O2SN kan versi O2SN. FLS tuh ini Future Leader Summit. Seni, bukan. FLS 2N itu dia program dari pemerintah ya, nggak tahu Kemendikbud atau apa. Jadi gue lupa, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Itu ada mulai dari musik, teater, film, dan salah satunya ada seni kriya. Nah, lu ikut lomba itu SMA? Gue ikut lomba itu, kayak lumayan lah waktu itu sampai provinsi. Wis, gila. Dan itu sertifikat sangat menguntungkan banget buat lu masuk kuliah. Awalnya gue merencanakan seperti itu, tapi ternyata tidak terpakai sama sekali. Di Universitas Brawijaya. Unbrau di Malang. Kayak gitu. Jurusan seni rupa. Akhirnya masuk tuh. Akhirnya masuk seni rupa. Jadi kan sebenarnya dulu gue pengennya, emang nggak tahu ya, gue tuh pengen semuanya gitu pas SMA. Jadi gue bingung banget, gue mau desain produk industri kah, mau interior design kah gitu. Tapi arsitek yang dari SD gue mau malah mundur, kebuang lah, kayak gitu. Terus seni rupa murni kah, atau ada kriya ya, kalau gue nggak salah kriya tekstil, ada 4 gitu. Kayak gue pengen semuanya sebenarnya, tapi kan nggak bisa dong, kayak harus salah satu. Tapi pada akhirnya gue memutuskan untuk ambil rupa murni karena gue rasa itu salah satu jurusan yang artnya paling kuat. Sebetulnya kan masih satu rumpun ya. Seni rupa murni. Rupa murni. Jadi fokusnya ke karyaan gitu. Karena sebelum lu memulai ya. Karena pengalaman gue kan di Undip. Oke. Gue ngelihat berarti lu FIB kan? Iya betul kalau di Brawijaya. Fakultas Ilmu Budaya. Iya betul. Ya, gue ngelihat semua teman-teman gue nih yang Fakultas Ilmu Budaya itu kayak hopeless. Bahkan se-Undip pun melihatnya kayak, ini orang hopeless banget nih, ini ngapain pertama, sorry, ini bukannya, ini menurut pandangan anak-anak Iya. Ngambil sastra Inggris kan, ada kan sastra Inggris kan. Betul. Ini paling dia mau jadi guru bahasa Inggris atau enggak HI lah, hubungan internasional, atau sastra Arab ada. Iya betul. Terus yang paling nggak jelas emang seni rupa. Awalnya gue nggak tahu apa-apa nih. Gue tak sampai sekarang nih lu cerita nih. Gue nggak ngerti, ini orang masa depannya apa dengan seni rupa. Dia kerja di mana?
Iya, betul. Terus kayak jadi karyawan apa itu gue masih nggak ngerti. Oke, Betul. silakan. Jadi ini menarik banget sih. Betul. Mungkin ini juga banyak mewakili beberapa Teman-teman juga. teman-teman, Ah. mungkin perasaan di dunia kreatif, mungkin terkhususnya malah rupa juga ya, Iya. anak-anak seni rupa kayak gitu. Karena kalau untuk interior arsitek kita udah familiar banget Pasti, menemukan itu, perusahaan itu udah banyak gitu ya. Gitu. Tapi untuk itu memang belum ada. Dan gue memang sebetulnya menyadari resiko itu. Tapi gue tipe orang yang memang tidak pernah menuntut orang lain, tidak pernah menyalahkan keadaan, dan gue selalu membuat gesekan gue sendiri. Gue selalu menciptakan Api sendiri. sendiri, bukan menciptakan peluang sendiri ya. Kalau peluang Iya. tuh memang sebetulnya ada banyak, tapi gue menyadari itu gitu. Jadi dari awal gue udah tahu sebesar apa resikonya gitu. Makanya Udah paham berarti. udah tahu berarti perusahaan maksudnya jarang, sangat jarang. akan gitu. sangat jarang, kecuali memang kita agak melenceng Ya lah ya. kayak bank lah gitu kan, semua all major gitu kan biasa kalau bank kan. Oke. Sebetulnya mungkin gue masih bisa partisipasi banyak sekali di beberapa posisi, misalnya perusahaan di bidang kreatif ya, cuma mungkin memang spesialisnya bukan itu gitu, kayak mungkin tim kreatifnya dan lain sebagainya. Sebetulnya setiap pekerjaan kreatif melibatkan visual sebetulnya. Gue sadar itu, kayak sebenarnya gue kalau mau kerja di orang akan banyak sekali posisi yang membutuhkan gue. Kalau gue sih sepede itu dulu. Sepede itu. Tapi kayak gue terpikir untuk ketimbang gue join di orang, kayaknya lebih baik gue menciptakan lebih banyak dan lebih besar lagi peluang untuk apa? Untuk orang lain malah bisa join ke sini. Bahasanya sekarang seni rupa murni itu ngapain lu belajar ya? Oke. Simpel itu dulu. Oke, jadi sebenarnya secara basic biasanya kalau anak-anak FSRD gitu kan, kalau di beberapa universitas, institut biasanya ya yang lebih fokus ke ilmuannya, itu biasanya 1 atau 2 semester pertama semua mata kuliahnya kan sama ya, kayak misalnya ada pemahaman tentang warna, nirmana, 2 matra, 3 matra gitu, kayak apa tuh matra? Apa ya singkatnya itu tuh nirmana tuh sebuah pola tanpa makna kayak gitu nih. Ini itu nirmana, motif-motif lah singkatnya kayak gitu. Itu kan dipelajari warna. Itu dipelajari. Oh iya betul dong. Ada ilmunya, warna, visual, bentuk, mulai dari yang 2 dimensi sampai dengan 3 dimensi ya. Kita sebutnya 3 mata. Sebetulnya seluas itu dan sepadat itu apa yang kita pelajari. Ilmu banget ya, Bro. Iya dong, ilmu banget dong, nggak sembarangan sebetulnya. Cuma memang belum orang banyak menyadari itu karena memang belum banyak dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Makanya lu gua hadapkan dengan ini supaya lu sadar ternyata dengan keilmuan seni itu ya ada ruangan lu ya, bisa ya. jadi lebih menarik dan punya nilai lebih kan. Gitu. Itu sebetulnya salah satu misi-misi terselubung gua ada di sini. Misi-misi gitu. terselubung. Misi terselubung Lu gua, ada gitu. message gitu Iya, ya. jadi setiap project tuh gua berusaha menginfluence, menanamkan benih-benih. Oke, Rob. Ini sekarang yang gue mau bahas adalah gimana ceritanya lu tuh sebenarnya mulai di mana? Antara lu viral dulu di TikTok baru buat perusahaan, atau lu buat perusahaan dulu baru viral di TikTok? Itu pertanyaan gue. Oke. Dan gimana ceritanya lu bisa mau ngerjain ini gitu? Awalnya dari siapa? Siapa first customer lu? Oke. Jadi ketertarikan gue emang tinggi banget di bidang kreatif yang gue sebut semua itu tadi. Gue memang sudah merencanakan itu matang-matang sebelum gue lulus. Karena gue tahu gue akan tidak akan bergabung, plan A-nya ya. Tapi kalau plan B-nya gue emang akan bergabung dulu mungkin dengan perusahaan orang dan lain sebagainya. Tapi gue emang udah merencanakan untuk membangun perusahaan sendiri dengan jumlah perusahaan yang tidak satu. Meskipun sekarang baru 1, itu udah gue rencanakan ya bidang apa aja dan lain sebagainya. Karena gue tahu setelah lulus gue akan mengurusi dan membangun sebuah perusahaan. Jadi yang gue persiapkan pun adalah hal-hal yang mengarah ke situ. Makanya gue aktif berorganisasi, aktif banyak bikin project ya yang berhubungan dengan orang banyak, manajemen kayak gitu. Berinteraksi dengan orang-orang kreatif yang lebih sulit ketimbang manusia pada umumnya. Oh iya gitu. Karena idealismenya tinggi banget gitu. Kayak yang gue persiapkan adalah itu sebetulnya. Jadi udah gue persiapkan matang-matang ya, tapi gue cicil pekerjaannya. Dulu pas gue kuliah memang gue mencicil itu dengan 2 hal. Yang pertama adalah gue bikin project non profit ya semuanya. Jadi project keorganisasian
gitu, bikin program kerja sendiri kayak gimana cara mengelola budgeting, RAB. Itu di kayak BEM gitu. atau di mana? Di yang pertama itu ada himpunan. Himpunan. Karena kalau BEM itu menurut gua terlalu general ya. Iya. Gua suka himpunan karena lebih spesifik yang diurus kayak gitu. Yang kedua itu gua dulu menciptakan organisasi non profit gue sendiri, ada namanya Kaikara Art. Jadi dia itu fokus pelatihan seni. Jadi kayak membatik, terus bikin apa gratis lagi. tuh ngelatih orang. Nggak gratis sih sebetulnya, ada biayanya juga. Cuma operasional aja. Untuk ya karena kan itu kan membutuhkan misalnya kalau kita mau bikin patung butuh tanah liat seperti itu gitu. Dan itu sangat amat baik responnya gitu, kayak wah excited banget orang seperti itu. Tapi terhalang pandemi seperti itu kan, itu tatap muka ya. Kayak gitu. Nah terus selain itu juga gue memang mengerjakan project bisnis juga pas semester 2 ya kayaknya. Itu interior pertama gue, dan gue emang udah merencanakan sebelum gue garap karya yang lain ya, bikin produk gitu ya. Terus kayak mungkin gue akan punya galeri atau art management gitu kan. Gue memang akan memulai semuanya dari interior dulu. Nah, karena gue sadar interior adalah media yang paling dekat dengan manusia. Kayak semua orang tuh pasti dekat dengan ruangan interior. Jadi itu kayaknya yang paling gampang menginfluence dan menyadarkan orang bahwa itu ada interior. Akhirnya lu mulai dari interior? Di interior itu pas semester 2 kalau nggak salah. Jadi gue bukan bikin sih, kayak gue bikin, ada penawaran kalau nggak salah tuh, ada penawaran. Dari mana tuh penawaran pertama? Karena dari itu lu yang organisasi non profit? Enggak, bukan. Oh gini, sebelum ke klien pertama, gue memang suka bikin personal project gitu, entah kamar sendiri atau apa gitu, kayak lu video-videoin gitu. Betul. Itu gua publikasikan di Instastory aja. Dan tahun berapa itu? Iya, itu mungkin semester 2, mungkin berapa? 4 tahun kali ya? 4 tahun atau 5 tahun yang lalu kayaknya. 4 tahun kayaknya. Lu 2014 masuk ya berarti? Iya. 16. Masuk kuliah? Iya, angkatan 2016. Sumpah? Emang kenapa? 24 kan? Iya. Oh iya salah, gue yang salah ya? 2016 berarti? Iya, emang kiranya berapa? 2014 udah 15 kayaknya. 14-15 ya. Iya. Oke, jadi project pertama gue itu karena gue sering publikasi di Instastory, yang mana itu teman semua dong, ya kan, kayak followers masih belum banyak kan, kayak baru teman-teman doang, tapi dari teman-teman gue doang aja kayak mereka se-excited dan se-tertarik itu, sampai akhirnya muncullah klien pertama gue. Berarti sederhana banget ya, dari mulai kamar gitu ya, mulai terus teman-teman sendiri. Betul, gue suka memulai dari hal-hal yang kecil dan harus dari yang kecil dulu. Nggak bisa langsung gede nggak gitu. Nggak bisa, karena kalau tangga itu ketika suatu saat misalnya kita jatuh, mudah juga untuk membangunnya. Jadi gue nggak akan pernah ketakutan gue kehilangan semuanya gitu ya, gue bisa bangun lagi gitu. Nah itu pertama ada tawaran, ya singkatnya mungkin pengusaha lah ya. Pengusaha dia mau bikin tempat makan gitu lewat temen gue kayak gitu. Yaudahlah, itu project pertama gue ya kan, dan kayak ya menurut gue bagus lah, maksudnya untuk portofolio gue ya kan, kayak ada orang klien beneran gitu. Akhirnya gue kerjain lah waktu itu si project itu gitu, dan tidak menguntungkan sama sekali. Gue kerja selama 1 bulan. Tidak menguntungkan. Ya menguntungkan karena banyak melesetnya kan, persiapannya kurang, risetnya kurang, boncos lah ibaratnya. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai minus gitu, kayak. Yaudah gue kayak merasa seneng kerja. Sih gitu. Pengalaman aja, experience. Pengalaman, senengnya sih nggak terlalu karena gondok banget, kayak merasa dimanfaatkan kan, kayak satu bulan kerja tapi nggak seberapa gitu loh. Dan itu gue mengerjakan di waktu liburan. Jadi waktu liburan kita kan kayak cuma sebulan nggak sih, sebulan atau kalau libur panjangnya 2 bulan kan. Kemakan lah. Makan buat itu semua dan selelah itu kan. Nah dari situ gue agak bukan trauma sih, kayak gue berpikir untuk gue belum siap untuk organize-nya nih. Nah jadi akhirnya gue break dulu tuh dari situ. Gue break dulu sampai mungkin berapa tahun ya. Gue fokus. Lu break dulu gitu? Break karena itu fatal banget salahnya gitu. Maksudnya kayak nggak bisa, gue kalau belum siap nggak bisa, gue harus belajar. Makanya gue baliklah ke itu tadi. Gue fokus organisasi, karena permasalahan gue adalah di situ. Jadi gue banyak manajemen, banyak menyelesaikan masalah, bikin program kerja, terbiasa mengelola anggaran dan memberdayakan SDM.
Baru setelah dari situ selesai, sebelum gue ke bisnis lagi, gue ke bikin organisasi sendiri tapi non profit. Nah dari situ gue rasa kayaknya ini udah nggak ada problem lagi, akhirnya langsung gaspol ke balik lagi ke project interior ini. Dan pertama kali gue membuat ini kan harus dapat klien. Itu gue cari juga, gue bikin penawaran karena channel gue belum ada. Lu bikin penawaran siapa? Apa? Bikin penawarannya ke siapa? Gue bikin penawaran ke temen gue sendiri. Sumpah? Ke temen gue sendiri yang udah kerja. Gue kan belum kerja dong, kayak lumayan lah orang udah kerja seenggaknya pasti megang uang gak sih. Dia ada pemasukan bulanan dan dia waktu itu mau coffee shop kayak gitu. Gue bikin penawaran, gue kasih penawaran kalau lu mau pakai jasa gue, lu akan untung sampai berapa ratus %. Karena harga ini adalah harga yang nggak akan lu temukan di orang lain. Kalau di orang lain lu bisa sampai 5 kali lipat. Misal seperti itu. Kayak gue kasih penawaran kayak gitu. Mulai dari yang nilainya kecil, akhirnya bukan goal sih, ya mau lah karena juga nggak sesulit itu ya penawaran. Oke, mau gitu kan. Dari yang temen yang satu, mau lagi temen gue yang lain gitu kan. Meskipun gue masih main di budget yang kecil tuh waktu itu. Yaudah gue udah cukup punya portofolio, 2 juga udah cukup banyak sebetulnya kayak kamar, coffee shop. Wah, setelah itu barulah gue terpikir untuk terbuka untuk umum gitu. Kayak gue buka lah bisnisnya ini untuk siapapun boleh untuk itu belum viral di TikTok. Nah bahan itu gue jadikan bahan untuk publikasikan. Gitu. Waktu itu kan COVID ya. Itu lu yang edit sendiri kan awal-awal? Itu gue shoot sendiri apa semuanya gue sendiri. Iya. Itu gue terpikir untuk jadi gue punya cukup banyak waktu ketika COVID. Jadi gue itu emang orangnya nggak pernah diem, meskipun raga diem. Kalau gue bengong itu jalan. Gue main TikTok terus. Oh gini ya. Wah, kayaknya ada sesuatu yang menarik nih dari algoritma TikTok gitu. Kayaknya masyarakat TikTok suka yang kayak gini, TikTok sukanya merekomendasikan video yang seperti ini. Kayaknya gue boleh nih cek ombak. Set, gue coba. Oh oke, belum tepat. Set, gue coba. Oh ini ada nih peminatnya sedikit. Set, beberapa video. Oke, sekarang gue tahu video seperti apa, materi seperti apa yang disukai sama orang lain. Oke, gue udah siap. Set, gue kumpulin semua materi. Gue goreng lah ya, gue masak. Dari packagingnya nggak tahu ya. Kalau menurut gue dengan konten gue yang seperti itu punya packaging sendiri untuk bisa diminati sama orang lain. Oke, gue udah pikirin, terus konsisten packagingnya seperti itu ya. Kayak yaudah akhirnya upload jeder. Wah, udahlah, gue modal 2 itu langsung masuk. Oh, baru dengan 2 video viral langsung job masuk banyak ya? Betul gitu. Tapi memang gue sangat berhati-hati juga, meskipun tawarannya langsung besar, gue tidak bisa langsung mengambil itu. Gue tetap tangga kayak gitu. Jadi kayak naik ya kan levelnya, karena semakin besar nilai project, resikonya juga semakin besar. Betul. Nah, gue menghindari dulu resiko yang besar, tapi bukan berarti nggak naik dong angkanya. Misalnya sebelumnya di angka sekian, nextnya gue di angka sekian, next project lagi sekian, sampai dengan sekarang terus seperti itu. Dan itulah konsep yang gue tanamkan. Jadi harus selalu dan wajib untuk grow dan meningkat. Meningkat itu bukan cuma tentang budgetnya aja, tapi kualitas juga. Dan itu nggak boleh. Itu sesuatu yang haram ketika ada peningkatan di budget. Ya harus disertai dengan peningkatan di kualitas. Dan itu yang membuat ini besar sampai dengan sekarang. Dan sampai sekarang terus naik terus. Sama kayak endorse juga sih. Kalau misalnya endorse kita budgetnya naik terus tapi kualitasnya masih pakai handphone, itu sampah juga gitu. Sama betul. Buat apa? Karena menurut gua bisnis itu bukan tentang uang, bisnis itu tentang menukar value. Tapi yang ditukarnya memang uang gitu. Tapi kalau itu nggak sebanding, itu tidak layak untuk dan dia nggak akan repeat order gitu. Iya betul, seperti itu. Jadi gue selalu menghindari konsep-konsep yang budget tinggi tapi klien nggak puas seperti itu. Dan mungkin konsep itu yang memang membuat apa yang gue kerjakan ini grow terus sampai sekarang, karena kepercayaan orang lain gitu, kepercayaan tim juga dengan sistem yang gue buat dan gue tanamkan seperti itu. Dan itu terus sampai sekarang. Apakah dengan tidak adanya internet gue tidak akan berkecimpung di sini? Jawabannya enggak juga. Cuma mungkin memang ada speed tambahan, karena memang internet itu kan tak terbatas ya. Gitu. Tapi ketika gue lihat peluang, langsung gue gaspol, tak semua, TikTok, YouTube dan lain sebagainya, jebret. Dan itu sempat gue hold karena lu pusing.
Karena kebanyakan sebesar itu tawaran langsung dari Waktu itu lu berapa orang pemerintah, berarti? dari mana? Oh, timnya. Hah. Gue tuh mulai dari 1 orang, gue sendiri. Betul. Terus habis itu gue rekrut tim pertama gue tuh temen gue sendiri sejak SMA, namanya Joe. Nah, terus dia Itu- bantu di konten dulu karena memang gue berusaha tuh Itu siapa? biasanya. Jo. Ini Joe. Oh jadi lu teman sobatnya Rofi? Iya dong. Oh pantesan itu yang lu dari ceritakan. SMP. Oh iya. Itu salah satu orang kepercayaan lu gitu. Iya dong. Oh, orang alah. pertama yang membantu gue. Wih, Gitu. Terus dia orang pertama dan dia bantu di konten dulu. Iya, Jadi iya. gue emang orangnya apa yang bisa dibantu sama orang lain itu akan dibantu terlebih dahulu. Tapi untuk pekerjaan utamanya kayak desainnya, apanya, keuangannya masih belum gitu. Satu, habis itu ada lagi tambahan lagi satu untuk keuangan. Jadi dia menawarkan diri sih untuk kayak kontak gue ya kalau gue bisa bantu di masalah keuangan gitu. Oh Udah itu gue langsung temen juga? temen juga. Oh iya, 3 oke. orang